malam. Kita IG live lagi di hari Minggu tanggal 8 September 2023. Selamat malam teman-teman. Nah, hari ini sesuai janji di minggu kemarin, ada yang tanya kok belum IG live gitu, belum giveaway. Nah, hari ini saya kasih giveaway ada 2 buku ya. Oke, gimana nih teman-teman seminggu kemarin ijo royo-royo, IHSG-nya all time high, saham-saham yang ada di portfolio teman-teman gimana kabarnya? Ya, suara dan gambar saya oke teman-teman? Aman? Oke. Kita lihat dulu IHSG-nya, terus baru kita bahas saham per saham ya. Nanti saya mau bahas juga yang tadi barusan di grup, ada Astra, Telkom gitu, BNI ya. Siapa nih? D.Ra 247 masih merah. Jadi portonya nggak sejalan sama IHSG ya. IHSG-nya udah all time high, udah hijau royo-royo, portonya masih merah ya. Kabar baik, L Trader ya agak kumat mahnya ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya nanti kita bahas Excel ya. Aman ya, semoga portonya cepat menghijau kembali. Oke, sebentar. Yuk kita lihat IHSG-nya dulu ya. Bentar saya balik. Sebentar dulu, saya balik ininya. Nah, ini ya. Oke, ada yang merah, ada yang profit. Lumayan deh ya. Ada yang merah, ada yang hijau ya. Lamsam saat ini kalau masuk yang cocok saham apa? Apa ya? Udah pada jalan semua. Ini kok jalan-jalan sih ininya. Ibu L Trader. Ijo ditebang banking. Iya, banking asik ya. Big Four tidak mengecewakan. Terus yang beli dikit ijo, yang beli banyak merah. Ya, kadang-kadang emang market suka begitu ya. Kita salah positioning ya. Salah sizing. Nggak apa-apa. Terus apalagi nih, semoga sehat selalu. Thank you Lika ya. Malam semuanya. Oke, kita lihat IHSG dulu ya. IHSG ini all time high. Sebentar, ini kenapa begini? Oke, nih ya. Jadi ini adalah grafik harian IHSG ya. IHSG all time high menyentuh level tertingginya di 7754. Jadi level tertinggi yang pernah disentuh oleh IHSG itu di 7754 ini. Ini adalah area cluster Fibonacci di sekitar ya 7750. Jadi pas ya kemarin itu nyentuh di sini. Kalau misalnya terus dia mampu ditutup menguat di atas 7726, maka naik kelas ke sini, range-nya 77 sampai 79. Tapi kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya besok bisa tutup di atas 772 sekian, baru konfirmasi lewat ke sini ya.
Ini untuk IHSG. Terus kita lihat ini Telkom di time frame weekly seperti ini ya. Jadi minggu kemarin sempat memerah, support terdekatnya ada di kisaran 2930. Ini time frame-nya weekly ya. Resistennya ada di 3170. Nah, kalau kita lihat di daily bentukannya kayak gini ya. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Terus juga support berikutnya ada di kisaran 3000, 2990, 2960 ya. Terus resistennya ada di 3070 gitu. Ini untuk Telkom di harian. Tadi ada yang minta lihat Excel. Ya, Excel kita lihat ya. Excel Axiata. Oke, Excel kita lihat weekly-nya dulu. Bentukannya kayak gini, teman-teman. Kalau lihat di weekly, nih saya ya jadi dia bergerak dalam channel, tapi channel downtrend ya. Nah, resistennya yang pertama ada di 2370 nih. Ya, jadi saya ngukurnya pakai Fibonacci channel ya. Jadi kalau kita lihat dia itu bergeraknya begini tuh. Dari 2016, 2020, sekarang 2024 ya. Jadi kalau kita perhatikan area resistennya ada yang terdekat itu di 2370 dan memang sudah disentuh di minggu kemarin. Oke. 2370 ini resisten saat ini. Berikutnya ada di 2560 gitu. Supportnya di 2250 ya. Ini kelihatan lebih jelas kalau pakai Fibonacci. Jadi kita tahu rentang pergerakannya di mana-mana aja. Halo Kak Janur. Barusan udah dibacain sahamnya ya. Terus saya scroll ke atas dulu ya. Tadi ada yang kelewat. Wah, udah banyak nih, sebentar. Fakri. Itu pakai tools apa, Ci? Ini pakai Fibonacci channel. Ya, jadi teman-teman mengingatkan malam ini kita ada giveaway 2 buku. Satu, saya kasih buku ini, Cara Asik Belajar Fibonacci. Yang satu, saya kasih buku ini, Trading Psychology. Itu pakai tools apa? Pakai Fibonacci channel. Ada di sini, sebentar ya. Jadi ini buku Fibo saya yang kedua. Ini buku Fibo yang kedua. Buku Fibo yang pertama itu Cara Asik In Love with Fibonacci. Ini. Nah, kalau mau belajar dansa sama market pakai Fibo adanya di buku ini, ya. Nah, di buku ini tadi pakai tools apa ini? Pakai Fibonacci channel. Ada dijelasin di sini. Nih. Ya. Tuh, Fibonacci channel. Jadi teman-teman yang udah punya bukunya, yuk dipraktekin yuk. Aduh, bikin Fibonacci channel. Udah jelas, banyak contohnya, kamu tinggal praktek aja ya. Gak semua saham ada channel, tapi memang kalau kita mau pakai channel, kita tuh perlu banyak latihan. Jadi matanya tuh sering latihan, jadi sering lihat, ini ada channel nggak ya, kayak gitu ya. Tuh. Oke, ini untuk Excel. Jadi Excel bentukannya seperti ini ya. Waspada yang pertama ada di 2370, 2560. Nah, 2560 ini adalah area resisten dari tahun 2023 Agustus. Setahun ya, gitu. Jadi ya kayak gitu. Oke, 2370, 2560 resistennya, supportnya 2250, 2160. Itu untuk Excel. Bentar saya scroll ke atas, tadi ada yang nanya udah ketutup chatnya. Sebentar, ada yang tanya tadi, kayaknya ada yang tanya BBTN ya. Oke, saya lihat BBTN dulu. BBTN ada di 1405. Ini adalah time frame weekly ya.
Di time frame weekly ini ada area resisten terdekat di sebentar 1450 ya. Saat ini ada di 1405 gitu. Itu area resistennya BBTN ya. Supportnya ada di 1380. Kalau kita lihat dari bulan Juni arahnya masih aman sih ya, masih terbaca uptrend kalau dari bulan Juni ya. Itu untuk BBTN. Terus siapa nih, Len ya, PGEO, coba ya, PGEO kalau kita lihat di time frame daily arahnya masih melemah teman-teman ya, masih ke bawah gitu, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Sekarang lagi nyangkut di support Fibo 1130. Nah, masalahnya kalau ini jebol maka dia welcome ke sini ke 1015-an gitu ya untuk PGEO. Jadi masih belum kelihatan ada tanda-tanda gitu ya. Terus ada BRPT, Len lagi nih yang tanya ya, BRPT seperti ini ya. Ini ada support di 1065, kembali lagi gitu ya di 1065, di area support dari Agustus 21 di sini. 1065 ini bertahan, potensi ke 1150. Nah, kalau ini nggak bertahan, balik lagi dia ke 1035. Kira-kira begitu untuk BRPT di time frame harian ya. Ada yang tanya lagi Indofood, sebentar ya, Fahrial tanya tentang Indofood. Indofood masih arah utara nih. Bentar ya, saya buka Indofood di sini. Tuh, resisten 7050, berikutnya 7500 ya. Indofood masih arah utara. Saya coba ukur di sini. 7250 baru 7500 ya. Itu resistennya Indofood. Apalagi nih, BBTN tadi udah. Bumi sang adek Resna. Bumi di weekly seperti ini. Coba saya Bumi, hitungan saya ada di sini Bumi. Nah, Bumi gini ya. Resisten 102. Nih 102, berikutnya 109, supportnya 92, kira-kira begitu. Jadi udah 3 mingguan ini ya dia bergerak di mondar-mandir di 92 ini, 8992. Jadi Bumi seperti itu sih ya. Resisten 102 nya layak untuk diperhatikan ya. Terus apalagi nih, Aldi Base PTBA. Oke. PTBA weekly kayak gini. Wah, minggu ini cukup kenceng ya tekanan jualnya. Nah, PTBA sepertinya potensi pelemahannya masih terbuka nih sepertinya ya. Pertama di 2700, terus masih bisa terbuka sampai 2630. Kelihatannya seperti itu nih untuk PTBA ya. Terus PNLF ini loh, saya kemarin ngebahas di minggu lalu ya, PNLF di weekly. Bentar ya, tuh ini tuh ada long upper shadow ya, PNLF, sama satu lagi Panin deh, grupnya Panin, bentukan ada candlestick. Coba abis ini kita lihat PNBS ya. Coba ya, ini PNLF nya gini, 426 ini area resistennya, dan ini belum bisa ditutup di atas area ini. Jadi ada potensi untuk di atas
ke 400, terus ke 372. Nah, bentukannya kan gini ya teman-teman ya, tuh ini chart daily-nya. Kelihatannya ini terlihat di 1 minggu belakangan ini mereka bergerak di inside bar gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ditutup di atas 426, ya potensinya terbuka untuk pelemahan seperti itu ya untuk PNLF. Saya lihat satu lagi PNBS coba ya. PNBN kalau nggak salah. Minggu lalu kita bahas kok. Sama, hampir sama, dan ini tekanan jualnya cukup tinggi. Ya. Tuh, teman-teman. Ya dipantau aja yang udah punya posisi karena dia udah menguat sebulan terakhir. Ya. Jadi nggak suka saya kalau punya posisi, lihat posisi kayak gini, saya nggak suka gitu. Karena apa? Karena orang-orang banyak yang jualan gitu sih ya. Terus apalagi nih, yuk kita lihat lagi. PTBA udah. ITMG besok X date. Coba nih ya. Bentar. Yakin kamu? Oke. Daily bentar, sorry. Iya betul. ITMG. ITMG dapat dividen 1.228. Erik mana Erik? Erik tanggal 25 September cek ya. Di itunya RDN-nya masuk duit nih ya. ITMG besok X date bisa tambah muatan nggak waktu cum date? Gimana? Nanang Giwan, ITMG besok X date bisa nambah muatan waktu cum nggak? Kan justru besok kayaknya bisa melemah teman-teman. Besok X date kan? Kumnya kan kemarin dong, berarti kumnya itu kemarin waktu Jumat. Kalau kamu mau nambah muatan supaya untuk dapat dividen kemarin pas kum. Kalau besok X date ini ITMG bisa turun ya. Mungkin ke sini 1.000, 26.000, berapa 1.200. Ya mungkin bisa ke gap down kali besok ke sini. Ya teman-teman, besok kalau misalnya ITMG ada gap down, ya nggak usah heran karena besok itu X date saya malah kelolosan loh, nggak sempet mantau nih. Ya tapi seneng. Tanggal 25 tinggal cek rekening aja. Gitu. Ya, teman-teman mau nanya dong, di sini udah paham semua belum sih tentang cum date, X date? Coba. Saya pengen nanya nih. Besok tanggal berapa? Besok tanggal 9. Oh iya. Oke, mohon maaf. Nggak lihat. Ini ya. Ini tanggal 8. Oke, besok cum. Kalau besok kamu mau nambah barang, gini. Kalau besok kamu mau nambah barang, oke, Rani, saya jelasin sebentar ya. Iya. Jadi, kalau kamu beli saham, keuntungannya ada 2, yaitu dapat capital gain sama dapat dividen. Nah, ini dividen nih. Contohnya ITMG. ITMG itu X date-nya tanggal 10, which is itu hari Selasa. Nah biasanya cum date itu 1 hari sebelumnya, berarti cum date-nya itu besok tanggal 9. Mohon maaf, hari ini tanggal 8, hari Minggu ya, berarti besok cum tanggal 9. Nah maksudnya apa tuh cum date sama X date? Jadi kalau kamu masih punya sahamnya sampai tanggal cum date itu kumulatif date, berarti kamu berhak dapat dividen. Berhaknya berapa? Nih, ini dividennya 1.228 per lembar. Kalau kamu punya satu lot itu kan 100 lembar, berarti 1.228 dikali 100 gitu. Nah, nanti uangnya itu masuk ke rekening kamu tuh tanggal 25 September. Nah, itu ya. Kalau kamu kepingin dapat dividen, ya beli
kamu beli atau kamu pegang sahamnya sampai tanggal cum date, kamu dapat dividen. Nah, biasanya pas ex dividen biasanya harganya suka turun. Kenapa? Orang-orang yang cuman mau ambil dividen doang ya udah buang barang gitu. Kalau trader tuh biasanya ya cuman mau dapat dividen. Tapi kalau misalnya investor ya udah lu keep aja gitu. Kayak misalnya kita beli apartemen nih, jebret gitu ya, beli apartemen. Abis beli kan ada orang-orang sewa gitu, pas harga apartemennya turun, emang bisa langsung apartemennya dibuang kiri? Kan enggak, namanya juga kita investasi nih buat beli apartemen gitu, buat beli aset. Nah, saham ini juga bisa jadi aset dan bisa kayak kasih setoran gitu loh ke kita. Bukan cuma diem. Nah, ini dividen. Nah, makanya kalau untuk kamu-kamu yang investasi, kalau saya sih senengnya yang ada dividennya sembari nunggu gitu kan, lumayan ya, disetorin, dimasukin duit ke rekening kita gitu. Nah tadi pertanyaannya sampai lupa deh, tadi udah kebanyakan cerita. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya mau nambah barang apa besok langsung? Kalau saya pribadi, menurut pengalaman saya, biasanya itu nunggu dulu, nunggu dulu sampai reda ya baru bisa masuk. Tapi kembali lagi nih, kamu mau belinya itu untuk trading apa untuk investasi gitu ya. Tadi sebentar saya scroll dulu ke atas. Tadi yang namanya siapa ya? Anti kelewat dividen ITMG, ternyata masih bisa besok. Tapi ya biasanya kalau kamu beli besok dividennya dapet, biasanya sih abis itu porto kamu merah. Kenapa? Karena harganya pas ex date hari Selasa harganya biasanya tuh gap down gitu. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Aduh, saya jauh scrollnya, coba deh. Tadi yang nanya ITMG itu kepengen beli itu siapa ya? Coba deh, tolong ngetik lagi. Fang 81 tanya, Ci, ITMG saya posisinya minus, jadi biarin aja. Nah, saya jawabnya gini, Fang ini waktu beli ITMG itu untuk investasi atau untuk trading gitu ya. Kalau untuk investasi, ya kamu, ya namanya kita beli apartemen, contoh nih, kita beli apartemen, abis itu harga pasarannya turun lah, kan emang kita beli apartemen atau beli aset ini memang untuk investasi, untuk jangka panjang, misalnya buat nanti anak kayak gitu, kan nggak langsung dijual karena kita udah tahu tujuannya kita memang untuk investasi. Nah, sekarang tinggal Fang jawab sendiri, ini waktu beli ITMG ini untuk investasi atau untuk trading gitu. Saya pernah kok di posisi yang memang untuk investasi merah di porto, tapi dividen kan masuk. Nah, dividennya itu lebih gede daripada penurunan capital floating lossnya itu. Ya udah ya, dikip aja loh, memang untuk long term gitu loh. Fang, semoga penjelasannya bisa dimengerti ya, Fang. Jadi jawabannya ada di kamu gitu ya. Oke. Anti, kalau 100 juta dividen kira-kira dapat berapa? Ya kamu bagi aja 100 juta. Kalau kamu beli nih di 27.000, ya kamu bagi aja 100 juta bagi 27.000 dapat berapa lot, terus kalihin. Kamu yang ngitung lah, Anti. Bisa kan ngitungnya? Coba deh. Kalau kamu tanya Anti kemahalan apa enggak, kalau kita bilang kemahalan atau enggak, saya mungkin harus lihat PBV-nya. Ntar cek aja PBV-nya ITMG berapa. Seinget saya PBV-nya sih masih kecil, tapi habis saya mau lihat RTI nih, IG Live pakai handphone, jadi saya nggak bisa ngecek. Habis ini yang di grup Happy Trade Investor kita bisa bahas ya. Tadi ada Vindi ya. Vindi masih ada nggak di sini? Jadi bisa bahas ya di situ tentang ITMG nanti ini. Kita kalau ada yang mau tahu ya nanti kita lanjut di grup Happy Trade Investor, trader dan investor. Kan kita trader sama investor juga gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lanjut di situ ya. Ngerti nggak gitu cara ngitungnya ya. Semoga kalau trader beli nggak Harry Hore. Saya tanya ke teman-teman, kalau kamu trader, kamu mau beli nggak lagi begini?
ya. Saya tunjukin ceritanya. Kamu yang jawab, coba teman-teman jawab. Nih, ini kejadian waktu awal tahun, ya. Begitu X date begini. Jadi ini saya sempat bikin konten. Teman-teman nanti scroll aja di Instagram saya tentang ITMG. Jadi di story atau di konten saya lupa, tapi saya bilang besok ITMG kira-kira di sini di 25.000. Ini kan X date. Iya bener kan? More or less. Habis itu turun lagi. Baru. Gitu loh. Ada juga yang X date terus besokannya langsung jalan. Ada juga. Jadi nggak selalu, tapi biasanya nih. Ini tahun 2023. Begitu X date turun, rebound, turun lagi. Nah, jadi ada juga nggak semua saham kayak begini. BBTN enggak, dia tetap naik. Jadi teman-teman kenalin dulu. Kalau saya kenal banget perilakunya si ITMG gitu ya. Mungkin banyak trader juga yang beli karena tergiur dividennya. Besok gue buang aja. Orang cuma mau ngambil dividen. Nah, tinggal kamu ukur floating loss-nya sama dividennya gedean mana. Ini kalau si trader ya. Kalau investor sih ya kembali lagi, kalau investornya jangka lama ya di keep gitu. Jadi teman-teman jangan kaget loh ya kalau misalnya nanti hari Selasa ITMG harganya gap down ke 25 ribuan kira-kira gitu. Nah, Harry Hore tanya, Harry Hore, lucu ya nama kamu ya Harry Hore. Kalau trader beli nggak? Coba saya tanya sama teman-teman, beli nggak kamu kalau kayak gini? David bilang dapat dividen gak sebanding dengan penurunannya saat X date. Nah, itu kalau trader tuh, itu menurut David. Gitu ya. Kalau dia nggak mau beli, Dewi nggak mau beli, Dewi Tuti. Nah, mereka sebagai trader nih nggak mau beli, terlalu high risk. Kalau Cuan Liu tunggu koreksi. Susan, kalau jual pas kumdet berarti nggak kebagian dividen. Betul, ya. Jadi kalau jual paskum, kamu besok jual ya, kamu nggak dapet dividen. Kalau kamu jualnya pas X date nih, jualnya pas X date, tetap dapat dividen ya. Tapi kamu kalau masuknya dari bawah, jadi masuknya kalau bener ya. Kalau misalnya kamu masuknya jangan sekarang, misalnya masuknya sebulan yang lalu, besok dijual, asal belinya di bawah 25.000 ya. Ya kamu cuan, dapat dividen juga. Makanya penting untuk nentuin ya di depannya mau jadi trader apa jadi investor. Kalau jadi trader ya riset dulu lah, tahu dulu perilakunya. Kira-kira begitu. Ya jadi nggak berasa, kena dividen trap. Nggak gitu. Sebenarnya sih apa ya? Sebenarnya ya emang kayak gitu perilakunya trap karena kita nggak paham gitu. Itu ya. Kalau yang investor kan seneng ya. Nih beli apartemen 1 jebret nih. Itu ya. Terus tiap tahun harganya kan terus naik ya, abis bayar uang, abis dia kasih uang sewa, misalnya harganya turun gitu ya, kasih uang sewa ibarat dividen. Terus abis kasih uang sewa harga pasarannya turun, kita nggak jual apartemen ini, tahun depan ada lagi yang nyewa, tahun depan kasih lagi gitu, harganya ya naik turun, tapi kita dapat lagi gitu. Jadi POV-nya lah teman-teman, POV-nya sama teman-teman mau perlakukan dia ini sebagai apa, itu harus clear dulu di depan supaya nggak berasa ke trap, supaya nggak berasa ya nggak rugi gitu. Kalau saya lumayan suka karena ya dividennya gede, seneng, thank you banget loh. Tadi ada yang menyinggung ITMG ini, sumpah saya lupa karena minggu kemarin cukup hektik ya, jadi saya nggak gitu mantau yang ini nih gitu. Itu seneng ya, kelupaan ya, tiba-tiba dapet duit. Itu ya. Jadi ini teman-teman yang Dewi Tuti, terus yang Cuan Liu, ini dia apa namanya udah jelas gitu. Enggak lah, gue nggak beli dulu gitu. Ini trader ya. Nanti kapan kalau udah harganya menarik kita saling info-info lagi. Ini kayak udah menarik nih, coba Ci liatin kayak gitu ya. Oke, lanjut. Dewi Tuti tanya lagi, Adaro mulai balik arah nggak sih? Coba ya, kita lihat ya Adaro ya. Iya, betul.
Kalau ibarat tikungan ya, kita kalau bawa mobil nih, ini kayaknya udah U-turn ya. Kemarin habis di 3650, sekarang 34. Jadi gini, ya kita ambil weekly. Nah, di weekly ini udah ada sih tanda-tanda ada bearish engulfing, tapi belum terkonfirmasi. Konfirmasinya kalau misalnya minggu depan ditutup di bawah 3460. Ya, kalau misalnya kamu trader pakai time frame weekly, day trader pakai time frame weekly, rasanya sih keteratan gitu ya. Jadi kamu harus lihat di time frame daily-nya juga. Kalau ngelihat kayak begini, dia sih sekarang memang ada ada support di 3470. Tapi kalau lihat kayak gini kok kayaknya besok tuh masih ada potensi untuk pelemahan gitu. Kemana? Kira-kira ke 3390. Jadi kalau kamu udah punya posisi ya diawasi trailing stopnya gitu. Mau dibungkus ya, kalau udah masuk dari jauh ya, apalagi kita udah cukup sebulanan kemarin cukup fantastis ya penguatannya ya, mau dibungkus-bungkus ya terserah. Kembali lagi keputusan jual beli di tangan teman-teman sesuai dengan time frame trading teman-teman gitu. Oke? Nah, Here Isira. Saya pakai time frame berapa? Saya position trader. Time frame saya jauh. Coffee, data gimana? Aku beli ketinggian. Coba data. Kayaknya sih masih ada potensi untuk testing 472 data gitu. Momentumnya juga udah ada pelemahan momentum sih ya. Jadi terlihat sih kayaknya masih ada potensi melemah ke 470 deh gitu ya. MDKA, oke. MDKA. Saya ingat di bibir support, kita lihat ya, saya ingatnya aja. Nah, gini nih MDKA nih ya. 2260. Aduh, semoga nggak jebol di bawah 2200 ya MDKA ini. Nggak suka saya formasi kayak gini. Kalau dia mau menguat nggak begini sih. Tapi ya kalau lihat bentukan kayak gini ya, dia masih apa ya, dari Oktober 2023 sampai sekarang bergeraknya di rentang 2200 sampai 2800, tapi belakangan dari sejak bulan Juni sampai sekarang rentangnya lebih tambah sempit, dari 2200 sampai 2400-an aja gitu. Jadi ya MDKA begitu sih view-nya untuk weekly. Kemudian Era Jaya ada resisten di 440. Kalau dia berhasil lanjut ke 456, kemudian ke 484. Supportnya ada di 406. Itu ya. Bondik Jinci, tolong saran view-nya JAR. Apakah bisa average up? Dilihat dari kenaikannya. JAR, kalau sahamnya uptrend, average up, kamu tergantung kamu punyanya di berapa. Kalau lihat seperti ini, resisten 328, supportnya ada di 220 gitu ya. Tergantung posisi kamu ada di berapa, mau average up ya. Kelihatan kalau gini sih masih ada potensi penguatan gitu ya. Doit, apa kabar ini Doit yang ngasih saya uang buat si FPI 1. Wah, kayaknya turun dulu Doit ya. Kita coba pakai keluarin MA20 ya. Mana MA20 saya nih? Tuh. Ini kelihatan masih ada potensi untuk pelemahan menguji 625 gitu. Tapi ini ya, ini weekly pula ya.
Jadi ini Doit masih ada potensi menguji 625. Jebol 625 ya udah mainnya ke sini gitu. PRDA kita lihat ya. Rodia. Saya pelanggan nih. Ya, gimana teman-teman? Kayak gini weekly-nya. Potensi tes di 2720. Masih ada potensi pelemahan PRDA. Gitu. Cuan Liu, tolong Asri. Asri, kenapa nih? Aduh, sebentar ya. Ganti ini dulu. Oke, Asri. Asri, Alam Sutra. Sebentar, saya update dulu nih. Saya lihat weekly ya. Oh, ini udah weekly. Asri resisten 266304. Tuh. 266 resisten pertama, resisten kedua 304. Supportnya di 236. Indi, Antam dulu ya. Coba ya. Antamnya gini loh, daily. Tuh, masih potensi ini ya. Ada support di kisaran 1290 weekly tuh. Ya, ini ada garis trend line. Nah, ini kalau misalnya dia bisa bertahan di atas garis trend line ini masih ada potensi untuk penguatan. Tapi kalau dia longsor ke bawah ya udah. Berarti dia tes 1290, 1260 sampai 1290 dulu. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah nih untuk Antamnya Christian Budi. Bumi Edo Buntaran, Bumi tadi udah ya, jadi bisa lihat nanti rekamannya. UNTR UT, coba cek ada dividen nggak, bentar ya. Pilih, oh belum, kemarin udah ya dia dividen di bulan Mei. Belum. UT kita lihat weekly. Lola nih, Lola nih, kenapa nih internet saya? Sorry ya internetnya. Ben tolong matiin SFB dong. Nih dia ini nih masuk nih ke sini nih. Sorry ya teman-teman. UT sebentar kita lihat UT. Nah, UT gini teman-teman. UT kebetulan ini saya juga pakai Fibonacci channel. Kelihatan kan ya teman-teman? Ada garis diagonal ke bawah ya. UT ini dia sudah dari September 2022 dia bergeraknya turun dan dia udah keluar dari channel turunnya. Saat ini dia ada di area resisten pertamanya nih, resistennya di 27325 ya. Melihat gerakannya sih dalam 2 minggu belakangan terlihat ada tekanan jual. Kalaupun dia ada pelemahan maka dia menguji dulu 26, 250 sampai ke 25. Kalau di weekly kita lihat dia ini ada pola double bottom
ya, ada pola double bottom dengan target itu di 28.900 gitu ya. Ada pola double bottom sudah terkonfirmasi dengan target di 28.900. Tapi kita lihat nih di target pertama di 27.400 udah merah gini gitu. Nah, ini waspada. Kalau mau kita lihat telaah bener-bener rapi-rapi bener-bener ya, 26825 ini nggak boleh jebol. Kalau 26825 ini jebol, teman-teman, aduh, dia tuh akan ya udah dia turun ke bawah. Berarti anggap jadi gini. Dulu ya saya kalau ngitung pakai target pola, harus dong. Dia kan belum sentuh di sini. Enggak, tetap market itu yang paling benar gitu. Jadi kita harus ngikutin dia. Menurut kita, enggak, kamu kan ada double bottom, kamu harus dong nyampe ke sini. Ya kita lihat di tengah jalan step by step. Kalau dia nyampainya cuman sampai di sini, golden ratio 1618, mau gimana? Orang di sini orang udah pada jualan, kira-kira kayak gitu. Jadi kita update juga di market tuh bilangnya gimana. Memang target double bottom di sini. Gitu. Tapi kita lihat di sini nih, kok kayaknya agak lelah-lelah gitu ya. Nah, di 26850 nih kita lihat. Kalau 26850-nya ini jebol, ya udah berarti dia arahnya ke sini dulu. Dianggap ya ini udah selesai pada saat ini gitu. Ya, semoga teman-teman bisa memahami nih ya. Aduh, Cilinda ngomong apaan sini, double bottom gini-gini. Jadi di buku yang ini ada ini nih, double bottom. Nah, ini double bottom. Kalau kamu punya, aduh Ci, saya nggak punya bukunya tuh, tapi saya cuma punya yang ringkasannya. Ringkasannya juga ada di sini, tapi di sini di quick notes, tapi di sini nggak ada contohnya. Kalau di buku yang ini ada contohnya, kira-kira gitu ya. Oke, kita lihat. Mohon maaf ya teman-teman, nih nggak tahu kenapa nih mah saya nih kumat lagi nih. Agung, NCKL sebentar. Kita lihat NCKL. NCKL ini ada pola. Saya jawabnya rectangle aja ya, teman-teman. Gini. Nah, ini tuh lagi di area-area ngeri-ngeri sedep nih. Kenapa lagi di bawah? Kira-kira gitu. Ya. Nih, rectangle. Jadi kalau misalnya besok dia bisa terus menguat, bisa bertahan di atas 880, maka target pertamanya ada di 910, ini dulu. Berikutnya baru di 950. Nah, waspada kalau misalnya dia ditutup di bawah, ya. Ditutup di bawah level 880, maka dia menguji ke bawah sini. 840, kemudian bawahnya lagi nih. Jadi untuk NCKL kayak gitu. Ya, Agung Trinanda. Ya, Randy, Pani, retestnya kemarin kira-kira berapa? Pani, weekly ya. Nih, Pani gede yo, kemarin naiknya ya. Oke, Pani, supportnya pas banget ya kemarin ini. Ini juga Fibonacci channel, tuh teman-teman. Kalau yang tadi dua, yang tadi Excel sama UT itu downtrend channel, tapi yang UT udah keluar, Excel masih di dalam channel. Kalau Pani ini Fibonacci channel. Nah, ini pas kemarin dia retrace-nya di sini tuh ya, di sini. Oke, retrace-nya ke berapa? Saya ukur ya, teman-teman ya. Ukurnya pakai apa? Pakai Fibonacci retracement tuh. Yang pertama ada di 7400, 6925, 6550 ya. Saat ini ada di 7550. Support pertama 74, kemudian 6925. Itu kalau tanya retrace-nya ke berapa ya. Kuncorojo, PSAB. PSAB, mohon insight-nya. Saya lihat dulu weekly-nya. Oke, PSAB gini. Ya, dari 2016 sampai sekarang, kira-kira sekarang udah ada di area resisten. Ya.
Area resistennya itu di kisaran di sini di 264, sekarang ada di 230 ya. Support pertama 218, support kedua ada di 248 ya. Sebentar. Jadi PSAB kalau misalnya kalau misalnya ditutup di bawah 236 PSAB, kalau misalnya ditutup di bawah 236 potensinya ya ke 228 sampai 218. Kira-kira begitu. Lihat ya. Ini berapa hari, berapa minggu ini ya seminggu kemarin kan range-nya di 228 244. Itu aja sih. Gitu. Jadi ya ini udah ada di area resistennya untuk PSAB. Coba ya. Kita scroll ke bawah. PTBA kayaknya tadi udah. Heri Hore, BBRI, BBNI. BBRI, oh iya BBNI tadi saya janji ya, belum sempet. Ini ya, BBRI. Oke, BBRI ada pola inverted head and shoulder dengan target di kisaran 6025. Saat ini ada di 5225. Kita lihat dulu terdekatnya, ya ini adalah chart daily. Terdekatnya itu ada resisten di 5300. Ini seminggu kemarin ini dia lompat-lompat ya, suka gap up, gap down gitu ya. Jadi sekarang si BBRI bergerak itu di rentang 5000 sampai 5300 gitu deh ya. Kalau bisa ditutup di atas 53 baru kita view-nya naik kelas ke sini. Itu untuk BBRI. Untuk BBNI ya. BBNI kemarin naik cukup signifikan ya, banyak ya, gap up terus naik plus 3,67%, ditutup di 5650. Resistennya masih sebenarnya ada gap sih di 5650 ini ya. Kita bisa consider 5650 ini resisten terdekat. Kemudian ada di 5850 ini resisten 1 terdekat nih ya. Berikutnya baru 59, baru 65, baru masih panjang ya untuk BBNI. Kira-kira seperti itu. Untuk pandangannya ini daily ya. Kalau kita mau lihat weekly kelihatan, aduh sinyalku kenapa ini. Ya udah daily dulu deh. Oke. PTBA udah. Dah, sekarang 820 kita giveaway aja yuk. Kemarin Pak siapa ya? Saya lupa. Minum saya tadi udah minum apa sih tadi di situ, obat polisilen, tapi emang nggak tahu nih ya, kumat nih, agak nusuk Ika. BBRI baru aja dibahas ya. Lansoprazol, iya betul, itu saya punya sih obat dari internis, tapi tidak mau dipakai kalau masih bisa tahan gitu. Kita itu yuk, giveaway mau ini dan ini. Jadi ada 2 pertanyaan nih, atau 1 orang dapat 2 2 orang lah ya. Peppermint, betul, peppermint. Sebentar, peppermint, betul. Jadi kelupaan ya. Langsung ambil perminyakan. Ini ya. Iya betul, thank you. Habis ini. Ya ini perut saya agak nggak enak. Aduh jatuh. Aduh. Oke. 2 orang deh ya. Kesian kalau misal 1 orang dapat 2 nanti nggak adil. Karena yang lain dari kemarin 1 orang dapat 1.
Mau, bener ya. Bentar nih, lagi nyari pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya oke. Apa pertanyaan pertama ya, untuk buku ini, untuk buku Fibonacci? Pertanyaan pertama, tools apa yang saya pakai untuk melihat harga yang tools apa yang saya pakai untuk melihat Excel? Sebentar. Tools apa sih? Tadi kan ada yang nanya, Cilinda pakai tools apa tuh waktu ngelihat Excel? Terus ngelihat NTR. Coba saya lihat dulu. Pak Dedi Berlian, iya Fibonacci tapi tidak lengkap. Julianto, Fibonacci retracement bukan. Toolsnya Trading View bukan. Charting toolsnya iya, tapi toolsnya ini. Oke. Dera 247 Fibonacci channel, benar. Nah, Dera nanti DM saya ya. DM saya untuk kamu dapat buku cara asik belajar Fibonacci. Iya. Ya, namanya Fibonacci channel. Oke. Udah siap Fibonacci Golden? Ya, Fibonacci channel. Ya, ini kita ngelihat saya tanggal 11 hari Rabu ada kelas online advance Fibonacci, advance sih ya. Itu untuk belajar varian Fibonacci yang ini gitu. Ya. Oke, sekarang siap nih yang kedua. Siap yang kedua. Udah siap? Buku yang kedua, pertanyaannya kalau kamu mau dapat dividen, kamu harus keep saham itu sampai di titik-titik date. Apa tuh? Kalau kamu mau dapat dividen, coba saya lihat ya. Wah, ini udah pada tahu semua nih. Coba saya lihat, Steven bener, Dedi bener. Yang pertama, Nanang Iwan BD. Nah, Nanang Iwan BD nih. Yang pertama jawab, iya. Hold sampai cum date, teman-teman. Ya. Jadi contohnya ITMG ya. Tadi kita bahas ITMG. Jadi contohnya ITMG ini kita hold sampai cum date ya. Nah, besok itu adalah cum-nya ITMG. Jadi kalau teman-teman yang masih simpen saham ITMG sampai cum, sampai closing ya, kamu berhak dapat dividen. Jadi kalau misalnya mau nambahin duit buat dapat dividen besok bisa gitu ya. Tapi
udah saya jelasin tadi. Biasanya kalau ex-date itu sahamnya suka turun gitu ya. Oke, tadi untuk 2 orang yang sudah dipilih. Pertanyaan emang untuk giveaway, iya bener Kak, emang harus yang gampang-gampang, namanya juga giveaway gitu ya, biar happy. Untuk 2 orang yang sudah dapat, nanti tinggal DM, alamatnya nanti saya kirimkan ya teman-teman. Stay safe, stay healthy, yang punya saham dipantau trailing stopnya. Ini udah bulan September. Oke teman-teman, see you sampai di IG live berikutnya. Dah.